bareng-bareng menyembuhkan tuh kayak berat gitu loh Mbak. Nah itu kayak Ya, gimana ya manifestasi untuk orang lain, terutama orang terdekat kita. Gitu, gimana ya, Mbak Feby? Makasih ya. sama-sama. Very good question, Mbak Alfa. Jadi, di dalam materi ini, eh, sebelum ngejawab yang Mbak Alfa, aku terangkan dulu, nanti kita akan ada 30 hari daily rutin habit baru di Februari 2025 tanpa praktek manifestasi berat dijalanin ya. Kalau tanpa praktek. Jadi harus praktek. Ya, regenerasi sel itu terjadi di 28 hari. Jadi kita harus daily rutin dengan sabar ngejalaninnya. Apa aja yang harus kita jalani? Satu, daily rutinnya menerima semua kejadian atau nerima semua emosi yang hadir. Kita sambut aja rasa itu, kita terima itu. Kita alirkan kejadiannya, rasanya. Dan kalau misalnya ada yang nggak enak, gimana teh kalau gua kesel? Stop dulu sebentar dan ditanya ke dalam. Aku emosi kesel itu atau aku yang sadar ya bahwa kesel itu ada. Cukup kayak gitu. Ini yang nomor satu. Lalu kalau ada goal, goalnya quantum jamin. Pakai cara yang kayak tadi. Quantum jam lalu lepas. Oke. Lalu yang nomor dua, habitnya adalah stay di ruang kelimpahan. Stay yang di ruang kelimpahan tuh gimana? Kalau kayak Pak Ismail tadi, rasakan bahwa uang 30 juta per bulannya itu udah terjadi yang bukankah saat ini sudah kelimpahan gitu. Bayangkan itu udah terjadi. Terus kayak Mas tadi itu yang punya utang, bayangkan utangnya udah lunas. Jadi sesering mungkin kita merasakan bahwa kita adalah entitas tanpa batas, kita adalah ruang kelimpahan. Sesering mungkin. Kalau aku biasanya yang nomor dua ini, aku pasang alarm 1 jam sekali biasanya. Jadi di 1 jam itu bunyi, nanti kalau teman-teman mau nanti aku kirim ya alarm berulangnya. Pada saat bunyi di jam 12 misalnya, jam 12 siang, aku langsung switch dari keseharian aku sekarang aku switch. Bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Aslinya aku kan entitas tanpa batas yang berkelimpahan. Gitu. Jadi itu kejaga terus tuh si frekuensi nyamannya, enaknya, bahagianya gitu. Nah, yang nomor tiga, kebiasaan kita adalah 30 hari sadar nafas syukur. Maksudnya gimana? 5 menit pada saat kita mau tidur nih nanti malam, kita sadar nafas syukur dulu. Caranya gimana sadar nafas syukurnya? Caranya, stop dulu sebentar, izinkan pikiran untuk menyadari nafas, lalu ambil nafas masuk, sadari nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk, energi uang masuk, energi kesehatan masuk. Lalu bayangkan energi kelimpahan itu seperti cahaya ada di dalam hati kita. Lalu bayangkan pada saat nafas keluar, endapan emosi, ketakutan, kebingungan, keresahan ikut keluar bersama nafas. Bayangkan dia keluar bersama nafas. Lalu nafas masuk lagi. Bayangkan energi tanpa batas masuk. Lalu setelah itu keluarkan lagi kebingungan, ketakutan, keresahan dalam nafas keluar bersama nafas keluar. 3 kali aja, lalu nafas masuk lagi, energi tanpa batas masuk, lalu keluarkan lagi. Setelah itu, ini ada narasinya. Lalu bilang, terima kasih ya Allah, Tuhan, semesta, atau apapun nama itu disebut. Terima kasih atas nafas, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas uang, nggak berhenti-berhenti aku terima. Atau kalau yang punya utang, terima kasih utang aku udah lunas. Nah, lakukan itu dengan 227. Ai, Terima kasih, Kak. terima kasih. Lakukan itu dengan 227. Nah, setelah itu di malam hari. Kalau di malam hari diikuti sama quantum jam. Kita punya goals apa, lalu goals itu dilepas. Kita buat video, lalu izinkan dia terurai, dilepaskan. Kalau pagi hari, nafas syukur juga sama caranya 5 menit pada saat bangun tidur, pas melek langsung nafas syukur. Makasih ya Allah, aku masih dikasih nafas. Makasih, aku masih dikasih kehidupan ini. Makasih atas kesehatan, makasih atas orang-orang yang mencintai aku. Terima kasih atas uang, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Lalu pagi harinya dilanjutkan dengan mendoakan 10 orang dalam goal yang sama. Kalau ada temen yang pengen nikah, kita doakan dia menikah, kita doakan bahagia. Kalau ada yang sakit, kayak Kang tadi tuh yang di Bandung, doakan ada beberapa teman sehat. Kalau ada yang pengen income naik, doakan income-nya naik. Itu daily rutin 30 hari. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini kuncinya, teman-teman. Saat kamu merasa bersyukur sebelum peristiwa itu terjadi, ini kan quantum jam. Kamu sedang menciptakan peristiwa itu. Itu kuncinya. Jadi seru-seruan aja sama quantum jam karena itu proses penciptaan, ya. Terus berikutnya apa? Ini. Ini yang tadi ditanyain tuh sama Mbak Alfa. Teh Feby gimana caranya ya kalau seandainya aku mau keluarga aku, suami aku, anak-anak aku, atau pengen membuat dunia ini lebih bahagia, gimana caranya? Caranya Mbak Alfa, dengan membuat orang lain bahagia, Mbak Alfanya harus bahagia dulu. Ya, Mbak Alfanya harus masuk ke dalam dulu, di dalam cinta murni tanpa batas dulu. Dan satu-satunya tugas kita adalah berbahagia dengan cara kita memberikan banyak kebaikan ke orang lain. Itu tugas satu-satunya kita. Lalu berikutnya gimana Teh Feby supaya suami, supaya anak itu juga tertular kesadarannya. Caranya gini. Ini adalah rutinitas yang setiap malam aku lakukan. Sending love to universe. Ya. Sending love to universe itu adalah satu-satunya cara yang jadi habit aku tiap malam. Mbak Alfa bisa lihat di sini. Saat mau tidur, ingat kembali orang-orang yang kita tolong, rekam wajah bahagianya, lalu sending love to universe. Caranya gimana? Nah, pada saat mau tidur, Mbak Alfa, kan aku udah nyatet ya, aku nolong orang misalnya gitu ya, aku apa, anggaplah 5. Aku tadi kasih makan nenek-nenek yang kelaparan di jalan. Lalu setelah selesai, makasih, 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 lalu aku diem. Lalu aku bayangin wajah bahagia si wajah-wajah yang orang aku tolong itu, Mbak. Aku bayangin, ih orang itu bahagia, orang itu seneng. Aku bayangkan rasa bahagianya. Lalu aku menggambarkan diriku seperti ini, Mbak. Diri aku seperti ini. Sending love to universe like this. Nih, Mbak Alfa lihat nggak ada gambar orang berdiri di tengah-tengahnya ada berlian bercahaya. Kelihatan? Kelihatan nggak, Mbak Alfa? Ada gambar ini. Ya, kelihatan. Kelihatan ya, ada gambar orang bercahaya ya. Aku bayangkan aku seperti ini. Pada saat mau tidur, aku bayangkan orang-orang yang aku tolong itu bahagia hidupnya, senang, lalu aku sending love to universe. Caranya gimana? Di dalam hati aku tuh ada berlian seperti ini, seperti gambar ini. Nih, ada diamond. Diamond ini menggambarkan cinta, wisdom, menggambarkan kebijaksanaan, menggambarkan kasih sayang. Lalu, cinta murni tanpa batas ini, dia itu bercahaya. Cahayanya itu kayak buletan gitu, bulat kecil, membesar, 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 membesar gitu Mbak Eva. Kebayang ya? Si cahayanya melebar, lalu keluar dari tubuh aku, cahaya itu menyentuh seluruh rumah. Oke? Dan menyentuh suami kita, menyentuh anak-anak kita, menyentuh ibu bapak ART kita, lalu menyentuh juga anabul atau peliharaan kita, kucing, anjing, dan sebagainya, menyentuh tanaman kita. Nah, si cahaya yang bersinar ini, dia berisi cinta. Ketika cinta murni tanpa batas cahaya ini menyentuh suami, tiba-tiba suami tertular rasa bahagia, tertular wisdom, tertular spiritual awakening, tertular kesadaran, dan dia meluas sekota Jakarta, meluas sekota Surabaya, dan dia meluas sepulau Jawa, dia meluas lagi se-Indonesia, si balutan cahaya cinta ini, dan dia membesar ke seluruh dunia,
membesar, menyentuh tumbuhan, hewan, gunung-gunung, se-universe, segalaksi kita, sealam semesta. Dia membesar, 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 dan membesar. Rasa bahagia ini kita sending love to universe, ke seluruh alam semesta. Dan setelah itu meluas, lalu cahaya itu berbalik datang lagi ke kita, Mbak. Si cahaya ini balik lagi masuk ke kita, ke hati kita. Dan menemani kita malam ini untuk tidur dalam kebahagiaan. Dan menemani kita besok. Dan kita akan hadir hidup dalam cinta yang begitu besar terhadap keluarga dan sesama. Kayak gitu. Itu sending love, itu ilmu yang paling mahal. Karena ini tabungan semesta yang luar biasa. Kalau itu dipraktekin tiap hari. Aku udah mempraktekannya. Sampai pada akhirnya manifestasi aku cenderung cepat ya. Karena ya begitu. Kalau mau tidur. Oke, berikutnya siapa yang mau tanya? Ibu Nurjati. Right hand dulu boleh? Raise hand dulu boleh teman-teman? Ibu Nurjati dulu boleh? Ya, Oke, silakan Ibu. ya, terima kasih Teh Vibi. Iya, Saya mau saya. tanya yang Boleh. telepati itu Teh. Ya, Iya, kalau misalnya untuk kontrakan supaya laku gitu, caranya bagaimana ya Teh? Apakah yang tadi digambarkan yang massal itu ada payung, tapi massal. Yang massal. iya Jadi orang-orangnya perlu dibayangin atau nggak gimana usah, Teh? petanya aja. Peta, Peta. peta lokasinya aja. Dikasih Oh, payung. Lalu kasih pesan, wahai seluruh warga yang punya uang untuk bisa membeli kontrakan aku, yang berminat terhadap kontrakan aku, datang ke sini beli kontrakan aku ya. Kalau kalian beli, saya kasih 10 keuntungan. Gitu. iya. Misalnya rumah itu bersih, deket jalan, nggak tahu tuh 10 keuntungannya apa. Lalu sending love, kayak tadi aku contohin. Kasih cinta sama ibu ke peta itu. Lalu setelah itu ibu quantum jam. Buat video dalam pikiran, ada pembeli yang datang ke ibu, nelpon, datang, nanya, bikin video aja dalam pikiran. Sampai dengan kontrakan itu ditanda tangan serah terima AJB dan uangnya masuk ke rekening ibu. Quantum jamin. Ya. Jadi tahapannya alpha telepati massa, sending love, lalu di quantum jam. Oke, Bu? Hmm. Satu lagi Teh boleh. Boleh. Kalau untuk goalsnya anak misalnya diterima di perguruan tinggi sesuai harapan, itu tahapannya bagaimana ya Teh? Teteh quantum jamin aja anaknya lulus atau anaknya apa gitu. Apa? Apa maunya dia? Gambarannya apa? Fakultas kedokteran misalnya Teh. Teteh bayangin anaknya udah masuk fakultas kedokteran, bikin video dalam pikiran. Quantum jamming seakan-akan itu udah terjadi. Tapi pelan-pelan anaknya diajarin juga cara ini. Ajarin juga di quantum jam. Kalau susah, teteh aja yang lakukan. Buat video dalam pikiran, sekarang teteh stop dulu sebentar boleh nggak? Bisa nggak? Sekarang merem dulu sebentar. Stop dulu. Bikin video anaknya udah di universitas itu. Udah pakai jaket alma mater universitas itu. Bisa nggak? Ada videonya? Gambarnya ada? Ya, Ada. jaketnya belum tahu Teh warnanya. Nggak apa-apa. Anaknya duduk di dalam ruangan kuliahnya aja deh. Bisa. Iya. Nah, terusin 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas, lalu bilang terima kasih. Kayak gitu, quantum jamnya. Oke? Iya. Terima Oke. kasih Teh. Sama-sama. Kasih kesempatan yang lain boleh ya? Mbak Ella, boleh Mbak Ella? Mbak Ella, boleh? Halo. Hai Mbak Ella. Gimana Mbak Ella? Open mic boleh Mbak Ella? Ya, saya teh. Ya, Ya, Mas Feby, makasih atas kesempatannya. ya, Jadi kan pengennya jadi manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lain gitu kan. ya. Terus ternyata untuk bermanfaat untuk banyak orang itu perlu duit gitu. Betul. Jadi
dengan ada duit, terus dengan bermanfaat untuk orang lain, sebenarnya yang dipinginin, yang dituju, tujuan utamanya apa sih gitu. Terus terpikirnya supaya tenang, hidupnya tenang, kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau mau hidup tenang, gimana tuh? Kalau banyak duit, kaya, nanti kan jadi capek. Terus nggak bisa tenang. Terus jadi gimana tuh? Jadi males bawaannya gitu. Stop dulu sebentar boleh Jadi nggak? Itu pikirannya kayak muter-muter sayang. beban bloknya gitu Iya, masih iya, ada. bikin bikin data di buku data bahwa banyak uang itu menyenangkan dan gak capek. Tulis di buku, Oh, di buku data itu di buku data yang tadi. yang ditulis apa aja tuh Teh? Aku Memiliki uang banyak sangat menyenangkan dan tidak capek. Sangat menyenangkan. Dan kalau pikiran mulai muter-muter, lalu Teteh bilang, stop dulu sebentar, boleh nggak pikiran? Gitu. Stop dulu sebentar. Lalu izinkan, bukankah Mbak Ella entitas tanpa batas ya? Iya, Bukankah Mbak Ella udah menjadi ruang kelimpahannya? iya, Udah, tugasnya hanya kuantum jamin aja angkanya berapa. Udah, nggak usah mikir caranya, nggak usah mikir prosesnya. Kuantum jamin aja butuh angka berapa. Udah ada di tangan kuantum jam. Gitu. Caranya kayak gitu. Cara kuantum jamnya nanti ikutin video yang tadi. Nanti ada rekamannya dikirim. Oke? Oke ya. Sekarang izin Mbak Putri ya. Mbak Putri, hai. Halo Mbak Putri. saya belum. Ya, ya Mbak Putri silakan. Oke, halo Mbak Feby. Hai. Ya, Maaf, baru baru join tadi telat, habis ya, ada sesuatu. Mbak ya. Feby, aku mau nanya dong 2 hal aja Mbak Feby. Ini ganggu aku seumur hidup soalnya. Selama ini maksudku. Jadi aku tuh pernah ngikutin meditasinya Mbak Feby, disuruh memunculkan perasaan kayak benci, dendam itu ke permukaan ya. Kan Ya, kalau nggak asap hitam, asap merah, pokoknya apalah gitu kan ya. Tapi kok yang muncul di pikiranku, yang muncul di video mainku itu adalah kayak lumpur amis gitu loh Mbak. Yang bener-bener, yang bener-bener aku, loh kok kenapa yang muncul ini kayak gitu kan. ya. Lumpur berbau amis, abu-abu kehitaman gitu dan aku nggak tahu ya itu cara disuruh peluk sama Mbak Feby, tapi kok aku ngerasa jijik sama lumpurnya kayak gitu loh Mbak. Ya, ya. Terus Sekarang gini. yang uh, Oke, yang kedua apa? yang kedua, aku tuh sering banget punya kayak psycho mind gitu, Mbak. Jadi kayak apa yang nggak aku inginin itu yang selalu yang suka keulang-ulang di pikiranku. Misalnya, aku ngebayangin misalnya pasanganku tidak setia, aku ngebayangin anak-anakku maaf kata kayak celaka gitu loh, Mbak. Aku nggak tahu Ya, kenapa kayak gitu pikirannya tuh. Pakai afirmasi pun apa bahkan aku pun jadi kayak takut akan kekayaan itu sendiri karena aku khawatir nanti soal pasanganku tidak setia ataupun anak-anakku jadi nggak kayak gimana gimana gitu lah Mbak pokoknya. ya. Sekarang Mbak Putri stop dulu sebentar, boleh nggak? Oke, siap Mbak. Bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Bukankah Mm-mm. aslinya Mbak Putri adalah entitas tanpa batas? Jadi Mm-mm. kalau misalnya ada awan hitam, izinkan aja yang tadi lumpur kah, amis kah, Mbak Putri mundur dulu dari gambar itu, mundur sebagai ruang kesadaran. Ya, sekarang izinkan lumpurnya atau apapun itu namanya, izinkan dia keluar pintu. Bisa. Bisa. Izinkan dia keluar pintu sampai kosong. Mm-mm. Kuncinya di mundur dulu dari semua situasi itu sebagai kesadaran. Mundur. Dan kalau tadi Mm. dibilang bahwa TVB ini aku takut gini, takut gitu. Yang takut itu bukan yang melimitasi ya. Kalau kalau entitas tanpa batas, kalau energi tanpa batas, emangnya ada takut ya? Nggak ada. Artinya itu bukan kamu. Kalau ada rasa Mm. takut, tanya lagi, aku yang takut itu atau aku yang sadar ya bahwa takut itu ada. Gitu. Mm-mm. Dan akan selalu bolak-balik seperti itu. Nanti praktek. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman masih muter-muter di pikiran, mundur dulu. Kita kan bukan pikiran itu. Mundur dulu sebagai ruang kesadaran.
Oke, mundur dulu Oke. dan ya. Nanti dicoba. Nanti kita masih ada 30 hari kok buat ngobrol. Karena ini udah jam 22.06. Pak Aditya, silahkan. Siap, Kak. Makasih ya. Sayang, Pak Aditya, Ya, ya. silahkan. Ya, ya. Saya mau tanya Mbak. Tadi kan pas waktu Mbak Mbak Feby tadi eh, melepaskan semua itu, saya kok mendadak jadi lapar ya. Itu yang pertama. Oke. Kan terus yang kedua, saya itu ada 3 masalah yang saat ini yang berat. Yang pertama Oke. itu bangkrut, terus yang Ya. kedua cerai, terus yang ketiga anak itu tidak menganggap. Nah, Oke. yang paling ber, eh, apa mengganjal di pikiran itu anak yang tidak menganggap. Itu Oke. gimana ya, Mbak? Oke. Sebelum semua cerita ini ada kan, ini kan cuma loopingan, Pak Adit. Ah, Ya, oke. rasanya apa? Ngalamin ini rasanya apa? Sedih, kecewa. Rasanya apa? Kalau yang 2 ini saya nggak masalah sih, masih masih bisa saya toleransi. Yang paling dominan apa rasanya? Eh, s- ap- ya sedih. Sedih. Nah, rasa yang muncul aja sih, kita nggak butuh peristiwa. Rasa yang muncul ini kan sedih. Nah, cerita Ya, sedih ini boleh stop dulu sebentar nggak? Kita flashback ke masa lalunya Pak Adit, masa kecil, masa kecil. Dari di kandungan ibu, lalu kamu lahir umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, berinteraksi dengan ibu bapak. Ada kisah sedih nggak di situ? eh, Ada nggak? kisah sedih nggak ada, Mbak, karena saya mulai kecil itu alhamdulillah saya bahagia, Mbak. Baru Oke, saya oke, di kecil SMP ada nggak? eh, Ada nggak yang bikin sedih, dihianati teman, berantem sama teman, guru marah, diambil mainan atau apapun itu? SMP ada nggak? kalau sedih enggak, Mbak. Kalau marah ya, Nah, sama lah 11-12 sedih sama marah. Izinkan kemarahan dan kesedihan itu, apapun peristiwanya, ya izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? boleh. Diterima peristiwa itu sensasinya, terima dia, sambut peristiwanya, sambut kisah itu apa adanya. Boleh nggak disambut? Boleh, Mbak. Lalu izinkan kamu melepaskan diri dari menolak rasa itu, sambut rasanya, terima. Boleh nggak dilepas dari menolak rasa itu? Boleh nggak dilepas? Boleh, Mbak. Mau nggak dilepas? Hmm, Kapan? sekarang, Mbak. Sekarang lihat lagi. Apakah Mas Adit rasa marah dan sedih itu atau yang sadar bahwa itu semua ada? Saya sadar bahwa semua itu ada, Mbak. Iya, kuncinya itu. Kamu ulang-ulang terus. Kalau ada rasa yang gak enak, ulang kayak tadi, ulang kayak tadi. Ketika kamu hadir sebagai kesadaran, nanti jalan keluar terhadap bangkrut, pasangan, dan anak itu datang sendiri. Solusinya. Nggak bisa diceritain di sekarang. Gimana TVB? Ya, gue juga nggak tahu. Baik, Kecerdasan semesta nanti yang ngatur. Aku juga 2019 nggak tahu bakal Harley keluar tanpa uang sesen loh aku. Harley itu keluar cuma dalam 1 bulan. baik, Terus akhirnya punya pasangan, punya rumah, punya segala macam. Aku nggak tahu. Just lakukan praktek, 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 praktek. Oke? baik. Oke, ini udah jam 22:10 yang belum kebagian tanya siapa ya? Naila, Naila. Oke. Terakhir Naila boleh ya? Thank you, Mbak. Naila, sama-sama. Nanti masih bisa ngobrol. Naila, silakan. Ya, terima kasih Mbak Feby, Teh Feby. Ya, Saya ya, ada dua pertanyaan teknis nih, Teh. Yang pertama ya. itu yang tadi kita ini alfa telepati dan ingin akan memberikan 10 keuntungan itu, apakah itu harus 10 keuntungan minimal atau boleh 1 atau 2? Dan ataukah itu tuh harus keuntungan dari kita atau misalkan semoga dia bahagia aja kayak gitu. Itu Nggak yang bisa. pertama. Harus ada sesuatu yang membuat dia senang ketika itu terjadi. Jadi kayak misalnya, aku pengen pasangan aku baik, baik
baik lagi sama aku atau lebih royal, aku kasih 10 keuntungan. Kalau cuma 1 atau 2 nggak akan jalan alfa telepatinya. Minimal Nggak 10 akan. ya berarti. Minimal 10 kamu cari. Jadi misalnya kayak aku bakal setia sama kamu. Yang jadi keuntungan aja buat dia, itu main di energi pikiran bawah sadar. Jadi minimal 10 pikirin 10 keuntungan buat dia. Gitu. Yang membahagiakan dia jadi bukan yang global gitu ya. Maksudnya kayak pasangan kan aku bakal masakin kamu, berarti kan itu keuntungan buat dia. Atau hal-hal lain tuh apa gitu. Oke? Sebelum Ada Oke. lagi sih, maaf. Oh iya, silakan yang kedua. Yang kedua itu yang soal buku data itu tuh tadi kan datanya itu kayak misalnya tentang gaji gitu ya, uang masuk tuh dari satu income gitu. Nah itu tuh ditulis itu kayak moto gitu atau harus ditulis setiap hari sampai itu berubah atau gimana? Nggak tiap hari. Tulisnya sekali aja. Ketika kamu punya limitasi, kayak aku kalau kehujanan sakit, ganti ya datanya. Kalau kehujanan sakit itu salah, bukan. Aku kalau kehujanan duit masuk BCA, gitu. Dalam hal apapun ya teh ya, nggak hanya Dibercandain juga nggak apa-apa. Dibercandain juga nggak apa-apa. Nggak selalu tiap hari. Yang tiap hari itu buku syukur. Kondisi tertentu itu buku data sama butuh goal. Nah, oke, thank you teman-teman semua. Aku mau kasih resume. Teman-teman semua, aku mau kasih resume. Kasih resume ya. Resume terakhir adalah pertama, teman-teman nggak usah khawatir sama apapun yang terjadi. Bukannya Allah deket sedekat nafas ya. Kedua, terima semua apa yang terjadi. Izinkan dia terurai. Ketiga, stay terus di ruang kelimpahan karena kita udah yang berkelimpahan. Jangan terlalu serius. Ya. Yang ketiga, tabungan semestanya banyakin. Praktekin alpha telepati, sending love to universe yang tadi. Nanti kan ada rekamannya. Praktekin. Ini powerful banget. Banget powerful banget. Dan jangan lupa, ini kesimpulannya. 30 hari daily rutin, menerima stay di kelimpahan, 30 hari sadar nafas syukur. Tadi udah diterangin step-stepnya. Nah, berikutnya teman-teman tinggal praktek ya untuk ini. Dan nanti akan ditemani sama ada Mbak Manda, ada Mbak Farida, ada Mas Hendar. Itu akan kasih daily rutin dan temenin teman-teman. Jadi ada 3 nomor telepon di situ. Nantinya aku akan telepon tapi jangan ditungguin. Aku akan telepon mungkin 5-10 menit. Tapi bukan untuk panjang-panjang melepas karena nanti kalau mau merilis itu dikasih rekamannya. Ya. Aku akan telepon satu-satu, nanti teman-teman akan ngisi data ke Kang Hendar, nama dan goalnya, dan masih ada endapan apa, nanti aku akan telepon secara random, tergantung intuisi yang mana duluan yang mesti ditelepon berdasarkan data yang masuk nanti. Ya. Tapi jangan ditungguin, nanti Kang Hendar atau Mbak Farida akan kasih tahu jadwalnya. Ya. Karena ini batch 7, jadi kan antriannya udah ada di batch sebelumnya nih. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman sabar ya. Nanti ditelepon. Kalau ada yang urgent, nanti curhat aja, cerita aja sama 3 orang itu. Mbak Manda, Mbak Farida, sama Hendar, sama Kang Hendar. Atau mau sama aku juga boleh. Gitu. Tapi aku biasanya kan suka agak padat, cerita dulu sama mereka, nanti mereka bantu dulu. Nanti kalau ada kondisi tertentu aku yang akan bantu gitu. Ya, teman-teman ya. Thank you ya. Makasih ya semua. Udah dulu ya karena udah jam 22.15. Makasih Ayu, teman-teman Makasih, semua. Teteh. Febri. Makasih, Makasih Teh Febri. Insya Allah. Makasih ya. Selalu kasih lagi ya. Ya, mulai besok dikirimin daily rutin. Makasih ya. Makasih. Dah. Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.